Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Guyu, kelas R8C, Prodi Pendidikan Sejarah. Dengan video ini, saya ingin menyelesaikan tugas PPT bersuara dari mata kuliah TIK. Materi yang akan saya jelaskan tentang manusia purba di Indonesia dan dunia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu manusia purba. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah dan diyakini telah mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Manusia yang hidup secara berkelompok dan menggantungkan isi perut dari bahan makanan berupa buah-buahan dan binatang kecil. Ini memiliki volume otak yang lebih kecil dari manusia modern saat ini. Kehidupan manusia purba sangatlah sederhana. Untuk menopang kehidupannya, mereka biasanya menggunakan alat-alat yang berasal dari batu dan tulang belulang. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega, berarti besar. Anthropus yaitu manusia, paleo yaitu tertua, dan javanicus yaitu Jawa. Dari sini Meganthropus paleojavanicus dapat diartikan sebagai manusia raksasa dari Pulau Jawa. Fosil Meganthropus paleojavanicus berupa rahang bawah dan atas serta gigi atas berhasil ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh Van Koengswald pada tahun 1941. Ada beberapa jenis manusia purba di dunia. Yang pertama, Ardipithecus ramidus. Manusia purba ini hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur, oleh Johannes Haile Selassie di tahun 1994. Dan manusia purba ini sering dipanggil Ardi. Bagian tubuhnya yang tersisa berupa tengkorak, gigi, tulang panggul, tangan, dan kaki yang berjumlah 35 bagian. Saat itu, fosil Ardi berada di sekitar fosil hewan yang mengindikasikan bahwa mereka hidup di hutan. Diketahui bahwa jenis manusia purba ini memiliki berat sekitar 50 kg, tingginya sekitar 120 cm. Manusia purba ini pemakan buah-buahan, daun, serta mamalia kecil. Otot kakinya besar dan volume otak sama dengan milik Simpayes. Meski begitu, gigi seri dan taring Ardi lebih besar dari kera. Yang kedua, Australopithecus africanus. Manusia purba ini hidup sekitar 3,3 sampai 2,1 juta tahun yang lalu. Fosil ini ditemukan pada tahun 1924 oleh anak-anak di daerah Tau dekat Fribung, Afrika Selatan.
Lalu kemudian diteliti oleh Profesor Raymond Barth dan diberi nama Australopithecus africanus, yang berarti kera dari selatan Afrika. Manusia purba ini butuh 20 tahun bagi para peneliti untuk meyakinkan diri bahwa Australopithecus africanus ini masuk dalam kategori manusia. Kenapa? Karena ternyata secara anatomi mereka memiliki kombinasi fisik manusia dan fisik kera. Lengannya panjang dan lengkukan wajahnya kuat. Selain itu, bagian tulang panggul, tulang paha, bahu, tangan, dan tulang kakinya mengindikasikan sering digunakan untuk berjalan. Yang berikut ada Sinanthropus pekinensis. Manusia purba ini hidup sekitar 780.000 sampai 230.000 tahun yang lalu. Pertama kali diperoleh di Zhoukoudian, dekat Beijing di Tiongkok. Daerah tersebut yang sering disebut dengan Peking membuat fosil Sinanthropus pekinensis dinamai sebagai manusia Peking Man. Mereka dikelompokkan sebagai manusia purba berdasarkan giginya yang ditemui oleh arkeolog yang bernama David Sonbeck pada tahun 1927. Walaupun manusia purba, volume otaknya diperkirakan sekitar 1000 cm3 sampai 1300 cm3, sama seperti volume otak manusia saat ini. Ciri-ciri ini membuat mereka mirip dengan Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia. Hal yang membedakan adalah kapasitas tengkorak Sinanthropus pekinensis lebih besar dengan gigi taring yang tidak tumpang tindih. Ciri-ciri lainnya adalah dahi kecil, tulang tengkorak tebal, bagian alis mata besar, dan rahang besar tanpa dagu. Yang keempat ada Homo rhodensiensis. Manusia purba ini hidup sekitar 400.000 sampai 125.000 tahun yang lalu. Penambang bernama Tom Ziegler di tahun 1921 tidak sengaja menemukan fosil Homo rhodensiensis saat sedang mencari biji besi di gua-gua di Rhodesia Utara yang sekarang Zambia, Afrika Timur. Ciri fisiknya antara lain memiliki bagian punggung alis yang besar dan lebar, hidung besar, kening menonjol, dan tonjolan di bagian belakang tengkorak. Selain itu, mereka juga sudah berjalan tegak sehingga disebut sebagai African Neanderthal. Yang kelima ada Homo Cro-Magnon. Manusia purba ini hidup sekitar 40.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Homo Cro-Magnon diperkirakan sebagai manusia modern atau Homo sapiens tertua dari Eropa. Fosilnya telah ditemukan di tahun 1868. Para arkeolog memperkirakan mereka sebagai nenek moyang ras Kaukasoid di Eropa. Homo Cro-Magnon kemungkinan memasuki Eropa dari Timur Tengah dan akhirnya menggantikan Homo neanderthal. Homo Cro-Magnon hidup dengan berburu dan meramu makanan, mengumpulkan buah-buahan dan akar-akaran,
serta berburu hewan liar. Mereka tinggal di dalam gua dan kemah sederhana. Jadi kesimpulannya, manusia purba atau yang biasa disebut dengan manusia prasejarah adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Cara hidup mereka sangat sederhana dan masih sangat tergantung pada alam. Ditemukan manusia purba karena adanya fosil dan artefak. Terima kasih, mohon maaf bila penjelasan saya kurang memuaskan.